Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvia Levitasari, NIM 211211816, Prodi S1 Keperawatan, Stikes Mercu Baktijaya. Hari ini, saya akan mempresentasikan materi Pancasila tentang teori kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. A. Pengertian ilmu. Menurut Abbas Hamami Mintareja tahun 1983 dalam diktat yang berjudul Epistemologi mengetengahkan bahwa ilmu atau sains dalam bahasa Inggrisnya berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang diturunkan dari kata serai yang artinya mengetahui atau belajar. Istilah ilmu merupakan satu istilah yang mempunyai perwayuan arti, oleh karena itu, baik para ahli filsafat maupun para ilmuwan sering melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini, dapat dilihat dari sudut pandang sebagai pengetahuan atau hasil kegiatan, tetapi juga dapat dari sudut pandang metode atau aktivitas seperti diturunkan dari kata Srail sebagai belajar. Ilmu dapat dipandang sebagai hasil dan dapat dipandang sebagai proses. B. Metode dan kebenaran ilmu. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam metode ilmiah, proses untuk menemukan pengetahuan yang dipercayai terdiri atas beberapa langkah tertentu yang terkait mengait satu dengan yang lainnya secara dinamis. Metode ilmiah merupakan sintes antara berpikir rasional dan berpikir empiris. Berpikir rasional menggunakan model berpikir deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran ilmiah yang menggunakan premis yang telah diketahui secara ilmiah. Maka kontradiksi dalam penalaran selanjutnya dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang bersifat objektif. Maksudnya, betul-betul didukung oleh fakta kenyataan. Dalam proses untuk mencapai kebenaran tersebut, ilmu tidak hanya memakai teori kebenaran korespondensi saja melalui pemikiran empirisnya, tetapi juga menerapkan teori kebenaran Theorem melalui pemikiran rasionalnya. Hal ini tampak dalam langkah yang sudah diuraikan di atas. Selain daripada itu, kebenaran dalam ilmu juga merupakan hasil persetujuan atau konvensional dari para ilmuwan yang pada umumnya terdiri atas para sarjana. Kebenaran ilmu karena merupakan kesepakatan Kebenaran ilmu merupakan kesepakatan keuniversalan. Itu masih terbatas dalam arti bahwa jika satu dapat menunjukkan kebenaran baru, maka kebenaran lama diganti oleh penemuan baru itu. C. Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem ilmiah benar-benar merupakan satu objek pembahasan secara umum. Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, objek pembahasan Pancasila tidak dapat dilepaskan dengan objek material, yaitu bangsa Indonesia dan segala aspek pola budayanya. Atau dengan perkataan lain, objek material Pancasila adalah segala unsur nilai secara konkret tercermin pada bangsa Indonesia berupa kepribadian, sifat, karakter, dan pola dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Objek formal Pancasila adalah berupa pelaksanaan bernegara.
Objek formal Pancasila adalah berupa pelaksanaan Pancasila dalam praktek kenegaraan secara resmi dari segi yuridis kenegaraan. Pancasila sebagai sistem ilmiah juga bersifat sistematik. Satu ilmu harus mempunyai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kesatuan tersebut mempunyai bagian yang saling berhubungan, baik berupa hubungan interrelasi maupun interdependensi. Secara keseluruhan, jelas bahwa Pancasila membentuk satu sistem, bahwa setiap sila tidak berdiri sendiri-sendiri, terpisah antara sila yang satu dengan sila yang lain. Keseluruhan sila merupakan satu kebulatan yang utuh sebagai dasar negara. Walaupun Pancasila terdiri atas 5 sila, tetapi sebagai satu kesatuan untuk mengabdi pada tujuan yang satu, yakni kelima sila sebagai dasar negara dipakai untuk landasan mewujudkan masyarakat adil, makmur, material spiritual yang berdasarkan Pancasila. Satu sistem filsafat harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, objek filsafat bersifat menyeluruh, artinya tidak berupa hal khusus tertentu. Sistem filsafat harus bersifat koheren, metodenya bersifat mendasar atau sampai ke hakikatnya, dan kadar kebenarannya bersifat spekulatif. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat bersifat konsepsional. Menurut Katsof, tahun 1996, konsep ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal dan proses satu demi satu. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Sistem filsafat Pancasila di dalamnya telah tersusun satu pola yang dapat mewadahi semua persoalan kehidupan dan menampung dinamika masyarakat. Keempat, sistem filsafat harus bersifat koheren, bahwa bagan konsepsional tersebut berhubungan satu dengan yang lainnya secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan. Yang kelima, sistem filsafat juga harus bersifat spekulatif, yakni merupakan hasil perenungan sebagai peranggapan yang tidak menjadi titik awal serta pangkal tolak pemikiran atas sesuatu hal. D. Sistem kefilsafatan Pancasila Noto Nagoro. Sistem filsafat Pancasila merupakan satu bagan konsepsional. Menurut Katsof, tahun 1996, konsep ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal dan proses satu demi satu. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia yang menurut Noto Nagoro diambil dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama yang telah ada pada bangsa Indonesia. Bagan konsepsional dalam sistem filsafat Pancasila juga bersifat rasional, yaitu bahwa antara masing-masing sila dalam Pancasila berhubungan secara logis. Menurut Noto Nagoro, pengertian hakikat abstrak ini dimungkinkan bahkan seharusnya pada rumusan sila Pancasila. Teori kebenaran Pancasila. 1. Teori koherensi. Bagi teori ini, pernyataan dianggap benar jika pernyataan bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Yang kedua, teori korespondensi. Menurut teori korespondensi ini, satu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Ketiga, teori pragmatik. Menurut teori ini, nilai kebenaran proposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi
tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. F. Kebenaran ilmu berdasarkan teori kebenaran Pancasila. Pada dasarnya, kebenaran dalam ilmu meliputi dua jenis teori kebenaran, yaitu koherensi dan korespondensi. Teori koherensi tampak dalam langkah metode ilmiah dari penentuan masalah, penetapan kerangka masalah, dan hipotesis. Teori korespondensi tampak dalam langkah metode ilmiah selanjutnya, yakni verifikasi hipotesis sampai pada teori ilmiah. Teori kebenaran Pancasila dalam sistem kefilsafatannya perlu ikut peran serta dalam menggapai kebenaran ilmu. Bahkan kebenaran ilmu itu tidak hanya gabungan teori koherensi dan korespondensi serta kesepakatan atau konvensional dari para ahlinya saja. Menurut Pancasila, kebenaran ilmu juga dikembalikan pada manusianya, kefaedahannya bagi umat manusia. Jadi, kebenaran ilmu itu menurut teori kebenaran Pancasila koheren di antara berbagai konsep yang runtut, konsisten, koresponden, kesesuaian antara konsep dunia empiris dan berfaedah bagi manusia. G. Pengembangan ilmu di Indonesia. Berkaitan dengan pengembangan ilmu, kebenaran ilmiah dihadapkan dengan prospek ilmu. Setiap ilmu selain untuk mencapai kebenaran objektif, juga selalu memperhitungkan masa depan. Perhitungan ini berkaitan dengan kemungkinan untuk pengembangan, baik berupa penyempurnaan maupun melengkapi teori yang sudah ada. Bahkan, dapat saja mengganti dengan teori yang baru sama sekali. Dalam hal ini, pengembangan ilmu di Indonesia terkait dengan jati diri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Teori kebenaran Pancasila seperti sudah dikemukakan di atas, dipakai untuk melengkapinya. Hal ini tidak bertentangan dengan prospek ilmu, lebih-lebih pengembangan dan masa depan ilmu bangsa Indonesia. Contoh Pancasila sebagai pengembangan ilmu. 1. Pada sila kedua, contohnya, bahan baku dari industri semen adalah kapur dan tanah liat. Dalam industri itu pun menggunakan teknologi seperti alat bor. Jika tidak ada aturan yang berlaku, maka bisa terjadi eksploitasi dan penyalahgunaan untuk kepentingan sendiri dan bisa menyebabkan ketidakadilan. Yang kedua, pada sila ketiga, contohnya yaitu stop hoax dalam media sosial. Media sosial dan internet merupakan hasil dari iptek yang sering digunakan untuk menyebar isu dan berita palsu yang bisa menyebabkan bangsa Indonesia panik ataupun terpecah belah menjadi beberapa bagian. Oleh karena itu, iptek haruslah digunakan untuk mempersatukan bangsa, untuk memperkuat rasa nasionalisme, dan tidak digunakan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Ketiga, pada sila keempat, contohnya yaitu dalam perkembangan teknologi nuklir, menuai banyak kontra, sehingga harus dimusyawarahkan. Hanya itulah presentasi saya hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.